Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dudin, coach kami yang selalu membimbing kami, dan mentor kami Pak Dr. Dewi Handoko, dan saya hormati juga Bapak penguji, Bapak Guntur Bapak. Judul implementasi proyek perubahan kami yaitu CAP, transformasi digital, pelayanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Di Kominfo ini pada umumnya kita sudah berbasis aplikasi, sudah digitalisasi. Cuma ada satu sistem yang terkait pelayanan gangguan karena memang potensinya itu sangat kecil. Itu hanya 0,1% sehingga saat ini memang belum terselesaikan. Sehingga kami mengusulkan untuk menjadi proyek perubahan kami yang saat ini memang dilakukan dengan manual. Jadi apabila terjadi gangguan, pemohon melakukan call di pengaduan di call center di 159, namun sayangnya di call center 159 pun akan diarahkan untuk menulis surat secara tertulis. Kedepannya diharapkan itu cukup masuk ke website, nanti upload di aplikasi. Nanti aplikasi dengan website, dan itu juga bisa berbasis Android. 159 juga diharapkan dapat membantu mengisi aplikasi tersebut. Setelah aplikasi telah terbuat, itu diharapkan dapat manfaat bagi masyarakat, yaitu mudah menyampaikan gangguan, dan penanganan gangguan bisa lebih cepat, dan terselesaikan gangguan menjadi lebih cepat juga. Dan bagi industri itu menjadi ada kepastian pengguna frekuensi radio dan terjadinya pengguna frekuensi radio dan aman dari gangguan. Dalam tahapan jangka pendek, pada proyek implementasi perubahan ini sudah dibuat tim efektif implementasi proyek perubahan dengan SK Direktur Pengendalian SDPPI nomor 40, dan sudah ada pernyataan dukungan dari 8 pejabat di jenis SDPPI. Kemudian dalam koordinasi stakeholder eksternal sudah ada pernyataan dukungan dari BMKG, Smartfren, TNI, dan Polri. Internal stakeholder dan koordinasi eksternal stakeholder. Dan berikutnya jangka pendek itu penyusunan SOP pelayanan dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, dan ini sudah ditandatangani oleh Direktur Pengendalian. Kemudian penyusunan draft revisi Dirjen Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Jadi sudah ada draft Dirjen Monitoring dan Penanganan Gangguan Radio yang disampaikan ke Sesdijen untuk diproses menjadi peraturan Dirjen. Kemudian desain aplikasi pelayanan dan penanganan gangguan frekuensi radio ini sudah dibuat dan sudah disampaikan ke Direktur Pengendalian supaya bisa nanti diaplikasikan di Direktorat Pengendalian. Kemudian berikutnya sudah disusun SOP pedoman pelayanan dan penanganan gangguan frekuensi radio, dan ini sudah ditandatangani oleh Direktur Pengendalian. Kemudian kegiatan berikutnya penyusunan draft revisi Dirjen dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, dan draftnya sudah disampaikan kepada Sesdijen SDPPI untuk diproses lebih lanjut. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu desain aplikasi pelayanan dan penanganan gangguan frekuensi radio, dan desain tersebut outputnya berupa workflow, flowchart, mockup Android, dan mockup website. Kemudian kegiatan berikutnya Dirjen tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan radio, yang mana perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh Dirjen dengan nomor 107 tahun 2001. Adapun produk pada implementasi proyek perubahan kami yaitu ada 4. Yang pertama itu SOP pedoman pelayanan penanganan gangguan radio, yang kedua draft Dirjen SDPPI tentang monitoring dan penanganan gangguan radio, yang ketiga desain aplikasi pelayanan dan penanganan gangguan frekuensi radio, dan yang keempat Dirjen SDPPI nomor 107 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum.
Produk pertama SOP pedoman pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio. Dalam SP sebelumnya itu total waktu yang dibutuhkan untuk penanganan gangguan yaitu ada 10 hari 1 jam 30 menit dan ada 8 aktivitas kegiatan. Dan pada perubahan SOP ini ada total waktu menjadi 6 hari 1 jam dan 9 aktivitas kegiatan. Jadi ada satu aktivitas kegiatan tambahan yaitu closing ticket, laporan gangguan frekuensi radio. Dan ada 2 kegiatan yang tetap waktunya yaitu pengusulan SPT dan menindaklanjuti penanganan gangguan. Dan dari 9 kegiatan tersebut ada 6 kegiatan yang mengalami penghematan waktu, yaitu melaporkan gangguan, menindaklanjuti laporan gangguan, memproses penanganan gangguan, menyampaikan kepada fungsional tertentu untuk monitoring stasiun tetap, kemudian monitoring di stasiun tetap dan memeriksa dan menyetujui usulan SPT. Produk berikutnya yaitu draft Perdirjen SDPPI tentang monitoring dan penanganan gangguan frekuensi radio. Pada Perdirjen sebelumnya itu hanya ada 37 pasal dan pasal 14 ini dihapus dan digabungkan dengan pasal 13 sehingga menjadi tadinya monitoring atas permintaan tertentu dan monitoring atas permintaan itu menjadi monitoring insidental. Draft Perdirjen ini ada 49 pasal dan ada penambahan 11 pasal untuk mengakomodasi Undang-Undang tahun 2020 Undang-Undang CK. Kemudian di pasal 30 untuk menegaskan pengaduan gangguan hanya melalui aplikasi. Kemudian produk berikutnya itu desain aplikasi pelayanan dan penanganan gangguan frekuensi radio. Di dalamnya ini kita sudah ada workflow dan flowchart. Workflow dan flowchart di mana di situ sudah disebutkan masing-masing sudah privilege, artinya workflow masing-masing user, mulai dari user pengguna, user sarpel, user call center, user monitoring, dan user kepala balmon. Kemudian kita juga sudah membuat mockup website dan mockup Android daripada aplikasi tersebut. Kemudian produk berikutnya Perdirjen SDPPI 107 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam Perdirjen tersebut di situ ada 6 alur pengenaan sanksi administratif dan 41 form administratif pendukung. Salah satunya terkait dengan apabila terjadi pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yang menimbulkan gangguan frekuensi, ada 6 form. Apabila terjadi gangguan, ini ada 2 sanksi administratif untuk pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu teguran tertulis dan penghentian sementara penggunaan operasional sistem radio. Strategi marketing ini terjadi sebelum terjadi komunikasi kita ada terjadi pergeseran peta posisi stakeholder. Ini yang tadinya dia di posisi laten atau dia posisi dependent, ini berubah menjadi promotor. Yang dari laten ini ada 2 yang bergeser menjadi promotor, yaitu penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran. Dan dari dependers ini semua 3-tiganya berubah menjadi promotor setelah dilakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan kepada stakeholder ini ada 3, yaitu ada dengan kunjungan, ada rapat, dengan surat menyurat. Dan untuk internal, untuk eselon 1 dan eselon 2 di internal SDPPI, kami melakukan kunjungan kepada promotor tersebut untuk menjelaskan bagaimana pentingnya proyek perubahan ini. Kemudian untuk TNI, Polri, penyelenggara penyiaran, dan penyelenggara komunikasi itu dilakukan rapat untuk menjelaskan pentingnya proyek perubahan tersebut. Dan ada 3 yang
cukup dilakukan dengan surat menyurat, yaitu kabar membantu BMKG dan perancang peraturan perundangan ahli media. Learning Organization kami juga telah melakukan sosialisasi desain aplikasi pelayanan gangguan frekuensi radio yang dilaksanakan di Balmond kelas 1 Jakarta pada tanggal 20 Mei sebagai pembelajaran pelaporan gangguan frekuensi radio kemudian masyarakat, di mana para calon, artinya yang saat ini yang banyak terjadi gangguan, kita sudah mengundang, mensosialisasikan nanti aplikasi tersebut supaya kedepannya bisa digunakan aplikasi tersebut. Kesimpulan, implementasi proyek perubahan teknologi digital penanganan gangguan frekuensi radio yang fokus pada aplikasi pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio baru dapat dilaksanakan setelah aplikasi tersebut telah rampung selesai semuanya. Output yang direncanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Bahkan sebagian dapat melebihi apa yang diharapkan dalam periode jangka pendek, yaitu sudah dibuat mockup Android yang tadinya hanya dalam jangka pendek itu hanya sampai kepada workflow-nya aja. Ini kita sudah buat mockup Android dan mockup website aplikasi, dan tadinya ditargetkan jangka menengah ini sudah tercapai, yaitu Peraturan Dirjen 107 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, dan telah disiapkan rancangan Perdirjen tentang monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, SOP pelayanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, dan desain aplikasi pelayanan penanganan gangguan radio. Kemudian tim efektif dalam melaksanakan tugas dengan baik untuk bersama membuat ekosistem regulasi guna mendukung implementasi proyek perubahan dan akan tetap berlanjut pada periode jangka menengah dan jangka panjang. Saran, apabila telah selesai semua proyek tersebut, maka diharapkan dilakukan uji coba yang cukup, waktu yang cukup memastikan aplikasi tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Dan perlu dukungan semua pihak yang terkait, khususnya pimpinan Ditjen SPPI dan Direktur Pengendalian. Akan sangat berarti untuk kelanjutan proyek perubahan jangka menengah jangka panjang ini. Kemudian perlu didorong para pengguna dan para pelaksana lapangan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian lesson learned, dalam menggalang stakeholder baik itu internal maupun eksternal diperlukan komunikasi yang efektif. Kemudian diperlukan kesabaran dalam memberikan pemahaman, khususnya bagi stakeholder yang belum mempunyai persepsi yang sama untuk proyek perubahan ini, sehingga persepsi yang sama akan segera didapat. Kemudian diperlukan momen yang tepat dalam setiap ide yang akan diusul, sehingga semua akan bisa menerima dan mendukung ide-ide kita. Kemudian diperlukan komitmen pimpinan dalam menerbitkan suatu produk hukum. Dan yang terakhir, yaitu wabah pandemi COVID ini tidak menyurutkan kami dalam mengantisipasi proyek perubahan ini, karena sudah didukung dengan teknologi, sarana, dan prasarana yang sangat mendukung. Ini kami di antara stakeholder yang ada videonya, ada 3. Ini kami munculkan salah satu video dukungan dari Kadis Komplek TNI Angkatan Laut. Saya Laksamana Pertama TNI Joko Edi Suryanto selaku Kadis Komplek mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Insinyur Rahman MT, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Jakarta, Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang CFI, Transformasi Digital Pelayanan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, untuk dapat diimplementasikan di Direktorat Pengendalian SDPPI dan bermanfaat demi terwujudnya pelayanan publik. Mungkin itu sementara yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.